Shalom. Siang ini temanya adalah, boleh ditampilkan Vin? Hadapi raksasa-mu. Facing your own giant. Kenapa saya pilih kata your own giant? Nanti kita akan pelajari bersama. Ya, raksasa-mu. Sun Tzu dalam buku Ilmu Kitab Perang bilang begini, kenalilah musuhmu, ya, kenali musuh yang kita hadapin. Ya. Kenapa kenali musuh yang akan kita hadapin? Karena tak kenal maka tak sayang. Betul nggak kira-kira gitu? Kira-kira aja sama genderuwo gitu kok sayang, ya kan? Nah, untuk memahami ya siapa raksasa yang kita hadapin, maka kita perlu pelajarin nih, ya kita perlu pelajarin fakta-fakta mengenai raksasa ini, ya. Yuk kita pelajari bersama, yuk Vin. Nah ini fakta raksasa ya. Pertama, bangsa raksasa itu ternyata sudah ada sejak zaman purba. Bahkan di Alkitab loh yang tulis. Ya yuk kita buka berikutnya Vin. Nah di Kejadian 6 ayat 4 itu dinyatakan bahwa pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ya, pada waktu itu orang-orang raksasa ada. Jadi memang jauh sebelum peristiwa Daud dan Goliat itu sudah ada orang-orang raksasa di bumi. Lalu di Bilangan 13 ayat 33 kalau kita ingat pada saat Israel mau kembali ke Kanaan dari Mesir, itu kan ada pengintai itu yang 12 kan. Ingat gak? Dari 12 pengintai itu 10 semua ketakutan. Kenapa? Bangsa yang akan kita masuki tanahnya itu orang-orang raksasa katanya. Kita tuh ibaratnya kayak belalang-belalang. Wah habis dah kita. Nah dari 10 itu tinggal 2 aja, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb yang punya nyali luar biasa. Ya, punya iman yang luar biasa. Berikut Vin. Nah fakta berikutnya adalah ternyata bahwa bangsa raksasa itu akhirnya dikalahkan oleh orang-orang Israel yang jelas-jelas kecil dibandingkan dengan raksasa itu. Di dalam Yosua 11 ayat 21 sampai 22. Nah kisah mengenai raksasa ini begitu istilahnya viral semenjak ada peristiwa Daud dan melawan Goliat. Ya, peristiwa ini benar-benar menjadi suatu peristiwa yang momentum. Kenapa? Toh raksasa sebenarnya udah ada dari dulu kan. Tapi kenapa baru istilahnya mencuat setelah ada peristiwa Daud? Karena di situ pertandingan duel 1 lawan 1 antara Daud melawan Goliat. Ini suatu peristiwa yang luar biasa lah, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa selanjutnya Vin. Oke, berikut. Nah, kalau kita mau simpulkan kira-kira nih sampai sejauh ini, raksasa itu adalah sesuatu yang memiliki efek teror. Yang menteror kita, ya. Membuat kita jadi kehilangan iman. Stres, hidup dalam ketakutan. Dan mengasihani diri sendiri. Jadi raksasa itu nggak usah istilahnya, nggak usah penampilannya aja yang menyeramkan. Tapi apapun yang membuat kita jadi ciut, maka itu kita bisa kategorikan sebagai raksasa. Contoh, saya kasih contoh ya, 1. Tahu nggak binatang apa yang paling ditakuti sama Petrus? Ada yang tahu? Hah?
Lupa, ayam. Hah? Pada saat ayam itu, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Itu berkesan banget di dalam kehidupan Petrus. Ya, oke. Jadi kita perhatikan, raksasa adalah sesuatu yang memiliki efek teror. Membuat kita menjadi kehilangan iman, stres, hidup dalam ketakutan, dan mengasihani diri sendiri. Dan banyak lagi halnya kalau mau kita jabarkan ya. Nah, kita ambil contoh ya. Siapa yang mengalami kondisi seperti ini? Kita ambil contoh satu. Nah yuk, berikutnya Vin. Nah, kita lihat gak? Siapa ini kira-kira nih? Ada? Iya betul. Itu adalah Ayub. Siapa sih Ayub itu? Supaya kita jelas nih, mungkin kalau saya bilang Ayub, banyak yang tahu, tapi ada juga yang nggak tahu. Yuk kita cari tahu. Buka ayat Ayub 1 ayat 1. Kita buka Ayub 1 ayat 1 yuk. Boleh Vin ditampilkan ayatnya Vin? Nah, ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini penjelasan mengenai Ayub yang dijabarkan oleh penulis kitab ini. Ayub itu adalah orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita ambil ayat 2, itu akan lihat yang dijabarkan yang pertama-tama adalah saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Baru dinyatakan di ayat 2, Ayub itu orang kaya. Jadi bukan kayanya dulu, tapi innya dulu. Saleh dan jujur itu. Nah, itu tadi kata penulisnya ya. Sekarang kita lihat Pasal 1 ayat 8. Coba Vin tampilkan Vin. Nah, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Ini ada diskusi nih, ada dialog antara Tuhan dengan iblis. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Dia itu Ayub. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Diulang lagi kan tadi kan? Saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi kali ini yang ngomong siapa? Tuhan. Artinya kalau Tuhan sudah meng-acknowledge seorang yang bernama Ayub ini, kualitas kerohanian Ayub itu apa? Super. Betul kan? Tuhan aja ngebanggain. Bukan orang loh yang ngebanggain. Tuhan ngebanggain. Lu lihat gak anak buah gue si Ayub? Ngomongnya sama setan lagi. Iya kan? Nah, tapi kita lihat nih. Dalam kisah selanjutnya, Ayub yang tadinya dibanggakan Tuhan. Pada saat dia mengalami keadaan yang terpuruk di bawah. Ya. Oke, saya belum sampai situ deh. Kita maju dulu nih, maju setahap dulu. Jangan langsung lompat. Terus kan dia sakit nih ceritanya, parah sakitnya kan. Dari hartanya dulu habis hartanya terus anaknya meninggal, ya kan? Habis anaknya meninggal, masih belum juga tuh. Setan datang lagi kepada Tuhan, ngomong lagi. Jadi ada 2 kali dialog loh antara setan dan Tuhan ini mengenai Ayub. Waktu kembali lagi dialog, yang kedua Tuhan tanya lagi, iblis, kamu lihat gak tuh Ayub? Kan sudah kan, kamu kan suruh saya izinkan untuk kamu istilahnya menggojlok Ayub. Iya, iblis ada lagi. Selalu iblisnya gak mau terima kalah. Dia bilang, iya terang aja. Harta sudah, anak-anak sudah diambil.
Kesehatannya nih. Kalau orang sakit, pasti dia akan mengutuki Tuhan. Oke deh, kata Tuhan, kamu boleh jamah tubuhnya, tapi jangan nyawanya. Oke, langsung. Kalau kita baca teliti kitab Ayub, itu begitu dengar itu, iblis tuh segera langsung ke Ayub. Mulai di Ayub ditimpakan, tadi gambarnya kan, sampai dia tuh hidupnya dari keadaan yang semewah-mewahnya, sampai tinggalnya di tempat sampah, dekat dengan sampah. Terus kalau karena penyakit kulit, dia untuk ngegaruk itu pakai beling, pecahan beling. Bayangin gak saudara? Baru berasa gatalnya hilang, pakai beling. Nah itu kan artinya udah parah banget kan. Nah terus dalam kondisi seperti itu, Ayub tetap masih bertahan. Nah selanjutnya ini ada tim besuk nih, Peljem. Kalau di sini ya, Peljem, pelayanan jemaat. Ya. Udah pada besuk Ayub belum? Belum, emang kenapa dia? Gitu kan kira-kira kan ngomongannya kan. Doi sakit men, sakit dia tuh, parah. Oh, kalau nggak besuk nggak enak kan, ntar jadi omongan orang. Ya kan, datanglah bertiga, ya besuk. Lu bawa apa? Ya kan, ada yang bawa minyak kayu putih, soalnya kan gatal-gatal. Ada yang bawa jeruk, roti, ya kan. Ada juga anggur. Tapi semuanya cap orang tua. Soalnya kan ini zaman dulu, jadi mungkin cap orang tua lah yang sudah ada ya. Begitu sampai sana, baru mau antar gitu, itu orang bertiga kaget lu ngelihat Ayub. Di dalam Alkitab ditulis, ya, di dalam Alkitab itu ditulis apa? Itu orang tiga temannya itu nggak bisa ngomong. Akhirnya mereka duduk di depan Ayub, ya, di depan Ayub. Nggak bisa ngomongnya berapa hari? 7 hari. Bayangin nggak? Niatnya mau besuk, ya, tapi begitu ketemu orang yang mau dibesukin, itu 7 hari nggak bisa ngomong. Diem aja. Kenapa sampai begitu? Karena terlalu parah Ayub. Ayub sangat parah. Itu yang dia bilang. Karena sudah nggak bisa ngomong 7 hari, akhirnya Ayub membuka suara. Nah inilah kata-kata pertama Ayub yang Ayub keluarkan setelah dibesuk sama teman-temannya. Yuk kita buka Ayub 3 ayat 3. Ayub pasal 3 ayat 3. Ini kata-kata yang keluar dari mulut Ayub, seorang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Lihat gak statement Ayub ini? Kita baca lagi yuk, ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir. Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ini apa? Cerminan apa nih? Statement apa? Mengasihani diri. Ayat 25 yuk kita baca. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Biasa gitu kan ya. Kalau kita khawatir nih. Kata orang-orang yang ahli psikologi bilang. Apa yang kamu khawatirkan itu 98% itu gak terjadi. Itu tuh orang-orang yang para ahli sekarang. Jadi kamu nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Ayub, yang Ayub alami dia bilang apa? Apa yang ku khawatirkan itulah yang terjadi. Luar biasa nggak keadaannya Ayub nih. Yuk terus kita baca yuk. Ayub 6 ayat 4. Nah ini nih statement yang karena apa? Anak panah yang maha kuasa. Siapa di sini yang maha kuasa? Tuhan lah.
tancap pada tubuhku. Dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah itu seperti pasukan yang melawan aku. Bayangin gak? Dia mengeluarkan statement, dia benar-benar disiksa sama Tuhan. Orang yang tadinya saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ada lo, bisa lo dalam periode. Oke, lanjut ya, Fen. Slide presentasi. Nah, ini tokoh kedua nih. Ada yang tahu nggak nih tokoh ini siapa? Hah? Berikut Fen, biar sekali lagi clue-nya. Ada yang tahu nggak nih sampai sini? Hah? Ini tokoh di Perjanjian Baru. Inilah yang namanya John the Baptist. Yohanes Pembaptis ya. Oke, ada apa dengan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis tuh pada saat dia keluar pertama-tama tuh orangnya berani luar biasa. Bicaranya tegas. Ya, menegur kesan. Dia bilang apa? Makanya istilahnya Yohanes Pembaptis tuh punya baptisan disebut dengan baptisan pertobatan. Kenapa? Dia tegur, hai kamu begini, yang ini salah, ini. Hai kamu, sama orang Farisi aja berani, ular-ular beludak. Ngomongnya, semua orang Farisi dan guru agama pada takut. Terus juga ada tentara, lalu saya mesti bagaimana nih, apa yang harus kami lakukan? Jangan ambil sesuatu melebihi yang seharusnya, gitu kan. Itu Yohanes Pembaptis itu. Sampai akhirnya ditegur juga siapa? Herodes ditegur. Waktu Herodes ditegur, tidak benar kamu mengambil istri saudaramu, itu kan. Nah rupanya Herodias, istrinya Herodes yang tadinya bekas saudaranya punya, itu nggak suka. Dia lebih suka sama Herodes ketimbang suaminya yang lama, saudaranya Herodes sebentar. Lalu dia selalu mencari cara. Akhirnya ditangkap Yohanes kan. Dalam penjara itu murid-muridnya masih beritakan, itu Tuhan, itu Yesus tuh yang kamu baptis, mau bikin mujizat di mana? Wah, memang dia adalah Mesias. Pertama-tama nih. Tapi lama-kelamaan di penjara kok dia nggak dibebas-bebasin ya. Yohanes merasa, ngomong akhirnya sama muridnya, lu tolong tanyain deh, dia Mesias bukan sih? Kok gue didiemin aja di penjara? Nah, lihat ya, orang-orang yang tadinya begitu berani, seolah-olah ketika menghadapi masalah yang begitu pelik dan membebani, itu goyah loh. Bisa goyah. Ya. Nah itu contoh Ayub dan Yohanes Pembaptis nih. Ini fakta ya, saya sedang mengemukakan fakta. Nah, selanjutnya, slide presentasi berikutnya, Vin. Nah, fakta itu kan di era zaman dulu. Raksasa saat ini faktanya apa? Yuk kita lihat berikutnya. Oh ada Hulk, tahu ya Hulk ya? Itu tokoh The Marvel, film tuh yang raksasa hijau tuh ya, tahu ya? Nah, jangan sampai dilewatkan. Ya, nah ada Hulk dari The Marvel. Lalu berikutnya, Vin, ada monster. Tahu nggak monster dari James Blunt? Nggak ada yang tahu ya? Ini lagu, itu lagu ya. Lagu ini begitu populer ya. James Blunt itu dalam lagu ini menggambarkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara seorang bapak dan anak. Ya, bagus sekali lagu ini. Bisa kalian dengar, saudara-saudara dengarkan ya. Nah, ini fakta 45. Berikutnya. Nah, jadi masalah-masalah dalam kehidupan itu saat ini. Kenapa? Karena bangsa raksasa kan sudah dihalau sama Israel kan. Yang adanya masalah keuangan, kesehatan, baik fisik maupun mental, kehilangan orang yang dicintai, atau masalah hubungan keluarga, atau kecemasan yang luar biasa, itu seringkali menjadi satu raksasa atau monster dalam hidup kita. Ya, nah itu seperti itu yang membuat kita kehilangan iman, kehilangan percaya diri kita.
Jadi dalam keadaan yang begitu menekan, itu seolah-olah menjadi raksasa yang sangat menakutkan dalam hidup kita. Pernah nggak saudara rasakan sih kondisi seperti ini? Ada nggak yang pernah merasakan, aduh saya berat banget loh hidup ini. Oke, lanjut Vin. Ternyata dalam perkembangannya, berikut, raksasa itu bermetamorfosis. Berubah bentuk. Apanya yang berubah bentuk seperti apa nih? Coba, dari menakutkan, penderitaan, berubah jadi lucu dan asik. Raksasanya membuat kita jadi addicted. Jadi terikat. Kecanduan. Loh, ini raksasa apa ya? Coba. Jadi sesuatu yang menarik dan membelenggu kita hingga untuk tidak lagi fokus atau terikat kepada Tuhan. Maksudnya gimana ini? Coba kita lihat yuk, selanjutnya yuk. Nah ini contohnya nih. Nah ini raksasa yang baru. Ya, ini raksasa. Coba lagi. Nah, ya, ini raksasa atau monster yang baru yang begitu membelenggu kita saat ini loh. Saudara-saudara lihat gak yang di atasnya lehernya orang itu siapa? Pikachu. Pikachu atau Pokemon. Ya. Pokemon tuh saudara-saudara tahu gak singkatannya? Pokemon, ada yang tahu? Pokemon itu Pocket Monster. Itu benar tuh singkatan Pocket Monster. Jadi dia monster juga, tapi kemasannya sudah berbeda, saudara-saudara. Kalau dulu-dulu itu, perhatikan ya, yang tadi saya katakan bahwa raksasa itu sesuatu yang menyeramkan, membebani, membuat kita tuh, merasa sehingga kita kehilangan kepercayaan diri kepada Tuhan. Tapi yang ini monster atau raksasanya malah mengasihkan. Mengasih. Jadi terus saja begitu. Sampai kita tanpa kita sadari, biasanya kan kalau misalnya kamu tunduk sama saya sebagai tanda bahwa kamu tunduk sama saya, gini kan, hormat kan, gitu kan. Lihat nggak tadi gambarnya tuh? Sampai begini terus. Itu sebenarnya perlambangan bahwa kita tunduk kepada si Pocket Monster tadi. Ya dalam segala bentuk ya. Ada yang games lah, ada yang apa. Kita sama-sama tahu lah. Atau nonton drakor yang berjilid-jilid melalui handphone gitu. Sama juga kita juga tahu. Oke? Nah, yang perlu kita pahami adalah dari raksasa model baru ini. Yuk kita lanjut, Vin. Nih ciri-cirinya nih. Dia itu menembus batas apa? Menembus batas, berikut Vin. Usia. Jadi segala usia itu di-grab sama itu Pocket Monster. Ya, berikutnya. Menembus segala gender. Lalu, dan 3, menembus segala lapisan strata sosial. Siapapun dibabat habis. Dari yang kecil, dari perempuan ke laki, dari semua strata sosial itu dia semuanya tertarik sama ini. Ya kan? Kita lihat kan HP sekarang benar-benar luar biasa. Ya. HP itu ibaratnya ketinggalan HP, kita kayak orang kebakaran jenggot. Repot banget nih kalau ini. Betul kan? Nah, itu kondisinya seperti itu. Nah, tapi kita mesti pahami. Lalu kalau saya main HP gitu, emang dosa? Saya kan gak ngomongin orang. Gitu kan ya. Resikonya apa sih? Saya ke gereja kok setiap minggu. Saya doa juga. Kadang-kadang Rebo juga saya datang nih. Kalau lagi gak ada halangan. Ya kan. Tapi di mana sih resikonya? Coba yuk kita lihat. Saya gak mau paparkan resiko mengenai kesehatan. Itu saudara-saudara tahulah. Kalau main HP kebanyakan mata, terus ini, ya kan? Nah, secara firman Tuhan, dari sudut pandang firman Tuhan, apa sih resikonya? Yuk kita baca yuk, kita lihat. Yuk Vin. Mengikatkan diri pada sesuatu di luar Tuhan, ya,
mengikatkan, saya ulang lagi ya, mengikatkan diri pada sesuatu di luar Tuhan, itu sama dengan apa? Yuk, Vin. Penyembahan berhala. Saudara-saudara, kalau penyembahan berhala di mata Tuhan, menurut saudara-saudara serius apa enggak? Serius. Sekarang saya tanya, tapi gue gak terikat kok sama HP. Bener gak? Coba jangan buru-buru jawab. Renungkan benar-benar. Ya. Benar gak bisa kita bisa lepas dari HP? Banyakan mana waktu kita main HP atau waktu kita merenungkan firman Tuhan? Ya. Jadi Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Yuk kita baca yuk Keluaran 20 ayat 3 aja. Keluaran 20 ayat 3. Oke Vin, Keluaran 20. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jelas itu, firman Tuhan. Jangan ada Allah lain. Tuhan gak mau kita tuh benar-benar terikat luar biasa. Oke? Berikutnya Vin, presentasinya. Bukan ayat di presentasi. Iya. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Keterikatan pada hal lain di luar Tuhan selalu berakhir dengan kekosongan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tidak ada damai sejahtera sejati. Damai sejahtera sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di Yohanes 14 ayat 27. Coba yuk kita buka yuk Yohanes 14 ayat 27. Supaya kita paham benar-benar Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa ya. Tuh saya sih setiap kali merenungkan firman Tuhan itu ajaib. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa damai sejahteranya Dia itu akan bisa mengatasi segala kegentaran dan kecemasan dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan. Dan berikutnya, risiko addicted atau keterikatan selanjutnya apa? Kehancuran rohani. Jadi lihat ya, perhatikan. Pertama-tama Tuhan tidak menghendaki sama sekali penyembahan berhala. Tidak boleh ada ilah lain di hadapan kita. Kedua, kita akan kehilangan damai sejahtera. Dan terakhirnya kita akan mengalami kehancuran rohani. Roma 16. Betul gak sih ini? Yuk kita buka yuk Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16 berkata begini. Apakah kamu gak tahu? Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya. Jadi tinggal kita yang pilih nih. Mau kita ngikutin dosa yang akan memimpin kita kepada kematian atau kepada ketaatan yang memimpin kita kepada kebenaran. Jadi pilihan ada pada kita. Oke. Nah, slide berikutnya. Jadi kalau kita simpulkan ya raksasa atau monster itu ada di setiap musim hidup kita. Kayak lagu aja ya. Kan ada yang engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Maksudnya apa di setiap musim? Jadi kalau kita mengalami kesusahan, itu musim susah, musim pacaklik, atau musim panen. Gitu kan? Pengertian, pemahamannya musim itu begitu. Nah, loh ini kok monster bisa ikut-ikutan lagu ini nih. Bersamamu Bapak nih. Seolah-olah gitu kan. Kenapa bisa begitu? Karena memang iya. Si monster itu
mencengkram kita, menipu kita di segala keadaan kita. Coba aja, kalau kita lagi susah kan ada tuh monsternya kan. Contohnya kan sampai kita nggak percaya, kita sakit kah, kita apa. Tapi pada saat kita senang, banyakkan main HP-nya daripada merenungkan firman. Addicted, ya kan? Jadi di setiap musim tuh dia selalu kasih paket-paket yang bagus. Monster atau raksasa itu, ya kan? Nah, berikutnya nomor 2. Raksasa atau monster itu merebut keintiman kita, kehubungan kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan sayangkan. Itu yang Tuhan gak mau. Jangan sampai ada ilah lain. Kan Tuhan gak mau diduakan. Tuhan adalah Allah yang paling pencemburu. Berikut. Raksasa monster memikat segala usia, gender, dan strata sosial. Tadi udah dikemukakan. Ini karakter yang luar biasa. Ya. Dan menyerang secara masif. Kalau dulu, perhatikan. Biasanya raksasa itu secara umum akan menyerang orang-orang dewasa yang sudah berkeluarga gitu kan. Kali ini dari anak kecil sampai ibu-ibu, sampai semua lapisan lah pokoknya. Semua diikat sama monster itu. Ya, berikut. Raksasa itu adalah monster yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi serius loh ini. Ya, jadi jangan kita pikir kita aman-aman aja. Oke, berikut. Apa yang Tuhan mau? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jadi kalau Tuhan sudah kasih statement seperti ini, jangan pakai dalih apa-apa. Terima dan taati saja. Ya. Nah, slide saya yang terakhir. Kesimpulannya. Keberanian dan keberhasilan kita menghadapi raksasa atau monster dalam hidup kita itu sangat bergantung pada kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Sebab apa? Sebab Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga firman ini kembali mengingatkan dan memberikan kepada kita semua satu keteguhan hati untuk apa? Untuk selalu dekat dengan Tuhan. Memelihara kedekatan hubungan, keintiman hubungan dengan Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau. Dan kita juga gak bisa mengendalikan apa-apa selain itu. Apakah kita pintar? Sehingga Tuhan pertimbangkan untuk kita jadi dekat dengan Tuhan? Apakah kita kaya? Enggak juga. Apakah kita punya jabatan tinggi? Enggak, itu enggak berlaku buat Tuhan. Yang berlaku adalah apa bagi Tuhan? Kerendahan hati untuk selalu mau bergantung hidupnya kepada Tuhan. Amin.